Di sebuah kota kecil di Chicago, seorang ayah bernama Tom nampak tengah mengawasi anaknya yang sedang mandi. Di saat ia melihat Jake putranya terus berbicara sendiri sambil berendam, Jake pun mengeluarkannya dari bathtub. Tom lalu meminta Jake menunggu karena ia akan segera kembali membawakannya baju ganti. Melihat si ayah keluar, Jake berjalan ke jendela dan nampak ia kembali berbicara dengan sosok yang sepertinya cuma ia yang bisa melihatnya. Does it hurt to be dead? Saat Tom ke bawah, ia mendapati si kakak ipar yang bernama Lisa datang bertamu. Di situ Tom pun kaget saat Lisa mengatakan kalau Maggie sedang mengandung. Tentu saja Maggie dan Tom kaget mendengarnya. Pasalnya Maggie tak pernah menceritakan apapun tentang kandungannya, baik pada Lisa ataupun pada suaminya. Tom lalu menanyai Maggie kenapa ia tak pernah bercerita tentang kehamilannya. Maggie pun menjawab kalau ia memang ingin memberikan kejutan untuk Tom nantinya. Maggie juga meyakinkan kalau ia juga tak pernah memberitahu Lisa tentang kehamilannya. Ia yakin Lisa menerawang dirinya karena ia tahu Lisa memang memiliki kelebihan sejak kecil. Malam itu setelah meletakkan baby monitor di ranjang si Jake, mereka bertiga meninggalkan rumah, di mana ternyata mereka berniat menghadiri acara ulang tahun tetangga sebelah yang bernama Frank. Di sana Tom disambut baik oleh para undangan. Dari perbincangannya dengan Frank terungkap kalau Tom baru beberapa bulan ini menyewa satu rumah milik seorang duda kaya bernama Harry. Setelah para undangan pulang, mereka bertiga diajak berbincang-bincang bersama Frank dan Sheila istrinya. Di sela-sela perbincangan tersebut, Lisa mengungkap kalau dia telah memegang lisensi sebagai ahli hipnotis. Ia bahkan seringkali diundang di beberapa acara supranatural. Tom yang mendengar hal tersebut rupanya tertarik untuk mencoba kemampuan Lisa. Ia pun meminta dirinya dijadikan objek hipnotis untuk membuktikan kemampuan Lisa. Awalnya Lisa menolak karena ia tahu Tom tak pernah percaya dengan hal semacam itu. Tapi melihat Tom yang mulai menyepelekan hal-hal supranatural, Lisa pun akhirnya bersedia menghipnotisnya. What's worse that can happen? Somebody turn out the lights. Setelah semua lampu dipadamkan, Tom diminta memejamkan kedua matanya. Setelah itu Lisa mulai meminta Tom membayangkan dirinya berada di dalam sebuah gedung bioskop. Sesi bioskop itu kemudian berubah menjadi hitam di dalam alam bawah sadar Tom. Dan di layar putih tersebut muncul perlahan sebuah kata berbunyi sleep yang artinya tidur. Saat itu juga tiba-tiba muncul sebuah penampakan rumah dan seseorang yang membuat Tom tersadar. Tom kaget melihat semua tertawa melihatnya. Namun Maggie nampaknya begitu mengkhawatirkan suaminya yang nampak pucat setelah dihipnotis. Lisa mengatakan Tom tipe orang yang sangat mudah terhipnotis. Tom bahkan tak merasakan apapun saat ia disuntik dengan peniti. Maggie yang membenarkan hal itu membuat Tom heran karena ia sama sekali tak tahu apa yang terjadi saat ia dihipnotis. Di saat semua masih tak percaya dengan kejadian itu, Tom merasakan ada yang tak beres dalam dirinya. Saat itu juga ia mengajak istrinya pulang. Saat tengah malam, Tom nampak begitu gelisah. Saat ia mencoba tidur, ingatan-ingatan tadi masih saja mengganggunya. Ingatan itu bahkan malah membuatnya makin tak bisa tidur. Tom lalu mencoba menelan beberapa pil penenang. Sesaat kemudian ia melihat noda merah di dalam gelas. Selain itu ia juga merasakan giginya sudah mau copot. Setelah ia mencabut gigi tersebut, ia melihat ke cermin. Tapi anehnya semua tiba-tiba berubah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tentu saja hal itu membuat Tom merasa aneh. Malam itu Tom merasa sangat kehausan. Tak cuma itu, beberapa kali gambaran seorang wanita terus muncul dalam ingatannya. Di saat Tom ingin menyalakan televisi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seorang wanita yang duduk di sofa. Akan tetapi sesaat kemudian wanita itu menghilang. Saat ingin kembali ke kamar, Tom melihat Jake di atas. Tom lalu menghampirinya dan mengatakan kalau ia susah tidur malam ini. Jake lalu menyentuh kepala Tom dan mengatakan kalau ia tak perlu takut dengan semuanya.
Keesokan harinya, Tom menceritakan penampakan wanita semalam pada istrinya. Ia mencoba mengingat-ingat siapa wanita tersebut, tapi wajah wanita itu sama sekali belum pernah ia lihat. Dari situ Maggie pun beranggapan hipnotis Lisa lah yang mungkin membuat ingatan itu muncul. Maggie pun meminta Tom membicarakan hal itu pada Lisa. Sembari bekerja, Tom membicarakan masalahnya kepada Lisa. Lisa pun mengatakan kalau kadang hipnotis membuat kenangan lama seseorang muncul kembali. Selain itu, hipnotis bahkan mampu membangkitkan kemampuan terpendam dalam diri Tom. Tapi Lisa meyakinkan kalau tak ada efek negatif dari sebuah hipnotis. Sementara itu di rumah, Maggie mencoba mencari seseorang untuk menjaga Jake nanti malam. Tapi tiba-tiba saja Jake nyeletuk dan mengatakan kalau Vanessa biasa menggunakan bantuan babysitter yang bernama Debbie. Saat ditanya, Jake mengatakan Samantha yang memberitahunya. All Vanessa had asked her about Debbie. Debbie? Yep. Samantha told me. Hey, Malam itu juga babysitter yang bernama Debbie datang ke rumah. Anehnya Tom merasakan firasat aneh saat melihat gadis tersebut. Maggie mengatakan kalau Jake sudah tidur. Ia bisa menunggu di bawah dan memantau Jake dari baby monitor. Merasa ada yang aneh dengan gadis tersebut, Tom menanyai Maggie di mana ia mengenal Debbie. Maggie pun mengatakan kalau Vanessa yang memberikan nomornya, karena Vanessa sudah sering menyewa Debbie sebagai babysitter. Sebelum sampai ke tempat konser, Tom merasakan firasat aneh. Semua lampu mobil yang berwarna merah membuat detak jantungnya semakin kuat. Sementara itu di rumah, Debbie yang sedang menonton di bawah mendengar suara gemersek dari baby monitor. Tak lama ia mendengar suara Jake yang seperti berbicara dengan seseorang. Debbie lalu masuk ke dalam kamar di mana ia melihat Jake berbicara sendiri. Saat ditanya, Jake mengatakan ia sedang berbicara dengan Samantha. Debbie semakin penasaran dan bertanya di mana Samantha sekarang. Jake pun mengatakan kalau Samantha ada di rumahnya. Debbie terus memaksa Jake berbicara mengenai Samantha. Dan entah apa yang ada di pikirannya, seketika itu juga ia membawa Jake kabur. Samantha was here. She was here in your house. Come on, you're coming with me. Let's go. Di tempat lain, Tom merasakan firasat anehnya itu semakin kuat saja. Dan ketika ia sudah berada di depan pintu masuk konser, tiba-tiba saja Tom memiliki firasat kalau Jake dalam bahaya. Tom bergegas masuk ke rumah, tapi sayangnya ia tak menemukan Jake, begitu juga Debbie. Maggie yang mengetahui hal tersebut sontak kaget dan berpikir kalau putranya diculik. Mereka mencoba mengejar hingga pengejaran tersebut sampai di stasiun kereta. Dan entah kenapa firasat Tom mengatakan kalau Jake ada di dalam stasiun kereta tersebut. Setelah menyisir ke sekitar stasiun, Tom berhasil menemukan Debbie dan mengambil Jake kembali. Maggie marah besar dan menuduh kalau Debbie ingin menculik putranya. Tapi seorang petugas wanita muncul dan mengatakan kalau Debbie tak mungkin melakukannya. Wanita itu menjelaskan kalau ia adalah ibunya Debbie. Debbie kesana hanya untuk memberitahukan kalau Jake mengetahui keberadaan Samantha, yang tak lain adalah putrinya alias adik Debbie yang menghilang sejak 6 bulan lalu. Me, all right. I work here. I'm her mother. Samantha is my oldest daughter. She ran away about 6. The little boy said he saw her. We haven't heard. Tentu saja Maggie dan Tom tak percaya ucapan wanita itu. Disitulah Debbie kemudian memperlihatkan foto Samantha dan mengatakan kalau ia mendengar Jake berbicara dengannya. Debbie meminta Jake berbicara, tapi Jake tak mau mengatakan apapun. Sementara itu, Tom dan Maggie kompak mengatakan tak pernah melihat gadis tersebut. Debbie berteriak histeris beranggapan kalau Tom dan keluarganya berbohong, karena ia yakin sekali Tom dan keluarganya mengetahui di mana keberadaan Samantha. Dalam perjalanan pulang, Tom mengatakan gadis di foto itulah yang ia lihat di sofa. Ia pun menanyakan bagaimana bisa Maggie mendapatkan nomor Debbie. Maggie pun mengatakan saat itu ia sedang mencari-cari babysitter, tapi Jake memintanya memakai Debbie atas saran Samantha. Saat itulah tiba-tiba Maggie teringat sesuatu. Merasa ada yang Jake sembunyikan, mereka pun mulai menginterogasi Jake. Tapi sekeras apapun mereka mencoba, Jake tak mau mengatakan apapun. Maggie terus memaksa Jake berbicara hingga Jake tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tak biasa. Boy, any more questions?
Jake, talk to me. Merasa ada yang berbeda, Tom memaksa Jake mengatakannya kembali. Tapi cara Tom memaksa Jake dengan sedikit keras membuat Maggie memintanya bersabar. Tom tak menghiraukan ucapan istrinya. Ia kembali membentak Jake dengan mengatakan kalau gadis di foto itulah yang ia lihat di sofa. Tapi sayangnya Jake masih tetap membisu. Dengan wajah yang sangat kesal, Tom tak bisa menahan amarahnya lagi. Hal itu pun berhasil membuat Jake berbicara. Dan ia pun mengatakan kalau yang ayahnya lihat memanglah Samantha. Saat tengah malam, Tom mencoba memancing kedatangan roh Samantha di tempat yang sama. Tapi sayangnya Samantha tak mau menampakkan diri. Keesokan harinya, Tom mencoba bertanya pada si pemilik kontrakan yang bernama Harry mengenai Samantha. Mendengar nama tersebut, Harry pun memanggil anaknya yang bernama Kurt. Kurt mengatakan ia memang mengenal Samantha. Tapi belakangan ini ia mendengar kabar Samantha kabur dari rumah. Tom lalu menanyakan apakah Samantha pernah tinggal di rumahnya. Harry pun mengatakan kalau Tom adalah penyewa pertama setelah rumah itu ia beli. Keesokan harinya Tom terbangun dan melihat pesan kalau Maggie membawa Jake ke taman. Tak lama ia kedatangan tamu yang tak lain adalah si Frank. Frank mengatakan kalau seseorang akan membunuh Tom dan juga istrinya. Hal itu pun membuat Tom berpikir kalau Frank sedikit aneh. Terlebih saat ia melihat Frank duduk di tangga dan berbicara ke sana kemari. Tom lalu pergi ke rumah Frank dengan niat memberitahukan istrinya. Dalam perjalanan Tom melihat anjing galak dan seorang pengantar koran. Saat Tom masuk ke rumah Frank, Adam sudah menunggunya. Disitulah Tom melihat Adam mengeluarkan pistol dan tanpa banyak bicara, Adam menembak dirinya sendiri. Seketika itu juga Tom terbangun karena ternyata ia hanya bermimpi. Tom lalu bersiap bekerja dan menuju cermin. Disitulah ia melihat pesan yang sama persis dengan pesan dalam mimpinya. Berpikir itu hanyalah mimpi, Tom pun bergegas turun. Tapi ternyata ia tak melihat Frank seperti dalam mimpinya. Tom yang penasaran pun berjalan menuju ke rumah Frank. Dan anehnya kali ini semua yang ia lihat sama persis seperti dalam mimpinya. Tak mau membuang waktu, Tom bergegas ke rumah Frank. Di saat yang sama, ia mendengar suara tembakan. Tom menghancurkan jendela dan berhasil masuk. Tapi sayang ia terlambat karena Adam sudah tak bernyawa. Tak lama polisi pun sampai di lokasi. Frank dan Sheila yang baru sampai langsung syok mengetahui kejadian tersebut. Melihat peristiwa tersebut, Maggie lalu mengajak Jake berjalan-jalan. Anehnya hari itu Maggie tak sadar Jake membawanya ke kuburan, di mana saat itu tengah diadakan sebuah acara pemakaman seorang petugas polisi. Seorang polisi bernama Neil menyadari kehadiran Jake dan nampaknya ia mengetahui kelebihan yang Jake miliki. Maggie lalu mengajak Jake meninggalkan tempat tersebut, tapi Neil kemudian datang menghampiri mereka. Neil mengatakan Jake memiliki penglihatan yang tak biasa. Neil yakin kemampuan itu diturunkan dari si ayah. Disitulah Neil memberikan kartu namanya. Ia meminta Maggie memberitahu Tom untuk datang ke tempatnya, karena ia memiliki sebuah klub khusus untuk orang-orang seperti Tom ataupun Jake. Bye, Neil. His name is Neil. Malam itu tanpa memberitahu alasannya pergi dan juga dengan berbekal sebuah belati, Maggie memberanikan diri menemui Neil. Tapi setelah menemukan kediaman Neil, kedatangannya malah ditolak karena Neil hanya mau menerima Tom. Maggie memohon agar Neil bersedia mengobati suaminya yang kini sudah seperti orang gila sejak dihipnotis. Ia takut jika suaminya terus begitu, Tom akan dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya Neil mulai menjelaskan kalau kemampuan Tom lah yang mengundang sosok itu datang. Tentu kemunculan sosok itu di hadapan Tom bukanlah tanpa alasan. Ia pasti ingin menyampaikan sebuah pesan. Neil meminta Tom mendengar apa yang diinginkan sosok tersebut. Neil yakin sosok itu ingin Tom melakukan sesuatu. She's asked for something. She'll never go away. Sekembalinya ke rumah, Maggie masih memikirkan apa yang Neil katakan tadi. Di saat ia membuka kotak obat, Samantha menampakkan diri. Tapi rupanya Maggie tak dapat melihatnya.
Sementara itu, Tom yang sedang mendengarkan musik tiba-tiba melihat suasana rumahnya berubah. Nampak semua ruangan dilapisi plastik dan di sana juga ia melihat sebuah jaket berwarna orange. Di saat yang sama, Tom melihat kembali Samantha menampakkan diri. Ia berjalan perlahan lalu menghampiri Tom. Di saat mereka ingin bersalaman, wajah Tom seperti terhisap aura kehidupannya. Beruntung di saat bersamaan Maggie muncul dan menyadarkan suaminya. Malam itu juga Tom menemui Lisa. Setelah menceritakan semuanya, Tom meminta Lisa menghipnotisnya kembali agar ia bisa hidup tenang seperti sebelumnya. Dan nampaknya Lisa tak keberatan dengan hal tersebut. Mereka mulai duduk berhadapan. Lisa meminta Tom memejamkan mata dan melakukan apa yang ia katakan. Di alam bawah sadarnya, Tom melihat kembali sebuah gedung bioskop. Tapi kali ini ada seorang wanita di kursi penonton. Tom bermaksud menyentuh wanita itu, tapi tiba-tiba muncul sebuah kata yang berarti menggali dari layar bioskop. Sontak Tom tersadar dan mengatakan kalau ia harus menggali. Keesokan harinya, Maggie yang baru pulang bekerja kaget melihat lantai rumahnya penuh dengan tanah. Ia kemudian ke belakang rumah dan melihat Jack dan juga Tom tengah menggali. Maggie lalu bertanya apa yang Tom lakukan. Tentu saja Tom mengatakan ia sedang menggali. Melihat apa yang Tom lakukan semakin aneh, bahkan mengikut sertakan Jack, Maggie mulai merasa ada yang salah. Ia pun berusaha mengajak Tom berbicara, tapi sayangnya Tom menolak dan tak ingin Maggie mengganggunya. Tom mengatakan ia tak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi yang ia tahu sekarang ia harus menggali. Ia bahkan tak tahu apa yang sebetulnya ia cari. Penjelasan Tom tersebut membuat Maggie semakin kesal. Tak mau membuat luka hati gadis pujaannya, Tom mencari Maggie dan meminta maaf. Disitulah Maggie menceritakan surat yang ia terima dari Steve, saudaranya kemarin, yang mengatakan kondisi ibunya semakin memburuk. Saat mereka berbincang, telepon pun berdering, di mana ternyata Steve mengabarkan kalau ibu Debbie telah meninggal dunia. Maggie menceritakan hal itu kepada Tom. Saat itu juga ia meminta Tom mengantarnya ke kampung. Tapi Tom menolak dan mengatakan kalau ia harus melanjutkan galiannya. Dengan kesal, Maggie pun meninggalkan Tom ke kampung sendirian. Tak ada pilihan lain, Tom melanjutkan penggalian. Saat ia ingin menyirami tanah yang akan ia gali, apesnya air tak mau menyala. Dengan kesal, Tom menuju basement dan memeriksa setiap sambungan. Tapi rupanya tak ada masalah yang ia temukan. Di saat ia ingin ke atas, firasatnya mengatakan kalau ia harus menggali ruangan tersebut. Tom pun mulai menggali lantai basement tersebut. Akan tetapi dengan alat seadanya, ia tak kuat melanjutkannya. Tak mampu berbuat banyak, Tom memutuskan membeli mesin penggali. Hal itu pun sempat memancing perhatian para tetangga. Saat malam tiba, Tom menelpon Maggie dan meminta maaf karena tak menjadi suami yang baik. Ia mengatakan kalau ia sudah berhenti menggali dan mengakui kalau semua yang ia lakukan sia-sia. Disitulah Maggie berpikir kalau suaminya telah berubah. Maggie pun mengatakan kalau dalam waktu 1 jam ia akan sampai di rumah untuk menjemput Tom. Tom mencoba menolak, tapi Maggie tak mau mendengar alasan apapun. Maggie pun bersiap-siap untuk menjemput suaminya. Tom kembali melanjutkan pekerjaannya, di mana ternyata Tom hanya ingin membuat istrinya tenang. Padahal kenyataannya ia telah menggali hampir ke seluruh lantai. Di saat Tom ingin kembali menggali, tak sengaja palu tajamnya mengenai dinding batu. Runtuhnya batu-batu tersebut membuat Tom penasaran dan mulai menarik satu persatu batu bata tersebut. Setelah membongkar tumpukan batu bata itu, Tom masih melihat lapisan plastik. Dan saat lapisan plastik itu dibuka, disitulah Tom kaget melihat satu kerangka wanita berkacamata dengan satu giginya yang hilang dari tempatnya. Melihat jaket dan kacamata itu, Tom pun menduga itu kerangka Samantha. Saat menatap tengkorak tersebut, Tom seperti terdorong untuk menyentuhnya.
Di saat tangan mereka bersentuhan, saat itulah Tom mendapatkan penglihatan Samantha sesaat sebelum ia terbunuh. Hi. Tepat 6 bulan yang lalu, Samantha yang sedang berjalan-jalan dipanggil oleh seseorang yang tak lain adalah Kurt. Kurt mengatakan ia ingin menunjukkan sesuatu pada Samantha. Melihat penampilan Kurt yang begitu menarik, Samantha pun memenuhi panggilannya. Tapi ia tak tahu apa yang direncanakan pria tersebut. Benar saja, rupanya di dalam sana Kurt berniat memperkosa Samantha. Tentu Samantha memberontak sampai-sampai ia tersungkur yang membuat satu giginya tanggal. Kurt tak berhenti sampai di situ. Ia mencoba kembali dan kali ini ia meminta Adam membekap Samantha. Adam lalu membekap Samantha dengan plastik. Samantha terus meronta hingga beberapa saat kemudian Samantha malah kehilangan nyawanya. She's dead. Oh my God. Never seen nobody dead before. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Tom pun meninggalkan basement. Tapi ia tak tahu Kurt melihat apa yang ia kerjakan. Di hujan deras itu, Tom rupanya pergi menemui Frank. Disitulah Tom mengatakan kalau ia tahu apa yang membuat Adam bunuh diri. Tentu saja Frank yang sedang berduka semakin tak mengerti. Disitulah Tom meminta Frank ikut karena ia ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin akan membuat Frank mengerti. I think I know why Adam shot him. Come with me. Setibanya di basement, Frank kaget saat melihat kerangka Samantha di dalam dinding. Tom mengatakan kalau itu adalah perbuatan Adam dan juga Kurt. Tentu saja Frank menolak anaknya dituduh melakukan pembunuhan tersebut. Ia kini malah menganggap Tom sakit jiwa karena ia juga tak bisa membuktikan apapun. Tom mengatakan ia memang tak bisa membuktikan apapun, tapi beberapa helai rambut Kurt dapat membuat Kurt dipenjara, termasuk orang-orang yang membantunya menyembunyikan kejahatan tersebut. Mendengar hal itu, Frank langsung mengeluarkan pistol. Ia mengatakan kalau Kurt dan Adam memang telah menceritakan kejadian itu, dan menyembunyikan jasad Samantha di dalam sana memanglah idenya dan juga Harry. Frank sadar apa yang ia lakukan salah besar, tapi ia juga tak mau melihat putranya mendekam di penjara di masa mudanya. Tom mencoba menenangkan Frank yang hampir habis kesabaran, tapi bukannya menembak Tom, ia malah mengusir Tom dari basement. Di saat yang sama, Tom kedatangan tamu yang tak lain adalah Kurt dan juga Harry, ayahnya. Disitulah Harry mengatakan kalau ia mendengar suara berisik dari rumah Tom. Harry menanyakan apa yang Tom lakukan di rumahnya karena beberapa jam ini ia merasakan satu jalanan bergetar. Tom pun mengatakan kalau ia hanya memperbaiki saluran air, karena itulah ia menggunakan alat berat. Tak lama Harry meminta Tom membawa mereka ke basement. Tom pun sadar maksud si Harry dan mengambil seikat kunci. Harry yang melihat Tom menggenggam kunci seketika bersiap menembak, tapi Tom dengan cepat menyerangnya dengan tiang lampu. Sayangnya Kurt ikut menyerang dan membuat Tom pingsan. Saat Tom ingin dibekap bantal, Maggie sampai di rumah dan menekan klakson terus-menerus. Maggie yang kesal karena Tom tak kunjung keluar akhirnya turun dari mobil. Dan saat itulah ia melihat lampu rumahnya tiba-tiba padam. Merasa ada yang aneh, Maggie kembali ke mobil dan mengambil pisau dari dalam tasnya. Ia lalu melangkah perlahan dan masuk ke dalam rumah. Dalam kondisi gelap, Maggie berusaha memanggil Tom. Saat menyalakan lampu, Harry berniat menangkapnya. Tapi Maggie menusuk kaki Harry dengan pisau. Saat Kurt berniat menusuk Maggie, tiba-tiba seseorang menembaknya. Begitu juga Harry, di mana ternyata pahlawan itu tak lain adalah si Frank. Frank mengatakan kalau mereka akan membunuh Tom dan juga Maggie. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan mereka. Setelah itu arwah Samantha terlihat keluar dari rumah dengan ceria. Dan tanpa mengatakan sepatah kata apapun pada Tom, Samantha berlalu pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian kerangka Samantha dimakamkan dengan layak. Sementara itu nampak juga Tom dan Maggie memindahkan semua barang-barangnya ke hunian yang baru. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Jake yang kembali mendengar suara-suara arwah yang sepertinya ingin berinteraksi dengannya.
Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.